kan itu? Sabuk ikat pinggang itu. Jadi kalau misalnya kita 4 orang, misalnya tiketnya 20.000 kan 5.000 satu orang. Ya kan? Satu orang yang beli tiket masuk ke dalam, pegang ambil sabuk, kita ditarik pakai sabuk ke atas. Jadi begitu. Jadi kan enggak mungkin kita lompat. Tapi kan sabuk. jarak 2 3, 4, 5 genap 7 8 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng pribados dina acara teu nyambungnya. Janten acarana kaditu ka dieu ngaler ngidul ngan mudah-mudahan tina acara ieu kengeng inspirasi, kengeng pembelajaran anu tiasa ku urang dipetik hikmahna, sangkan urang tiasa beraktivitas, memperbaiki diri dan terus berupaya menjadi orang yang baik. Kange bintang tamu nu salajengna nyaeta Wastana Pamiding, kalaresan anjeunna teh janten raka lah Kang Abdi mah. Kumargi perjalanan hidupna ti kawit kampung asal ka negeri seberang, ayeuna janten calik di Garut di Pasundan. Kantenan upami urang luar pulau mah sahanteuna aya perbedaan sareng urang di dieu meureunna. Tapi nu jantenna perbedaannya eta rahmatan lil alamin. Perbedaan adalah keindahan untuk kita semua gitu. Ku ayeuna perbedaan urang tiasa saling memahami, saling mengerti. Watak sareng karakter orang berbeda-beda unik. Nah, kangge mempersingkat kana waktos, urang panggil wae bintang tamu nu ayeuna Pameding Tangka. Mangga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Bapak mah kita ngomong Indonesia ya, karena kalau Sunda takutnya kasar ya, Pak. Benar. Pak Meding, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya alhamdulillah. Keluarga di rumah? Sehat semuanya juga. Saya itu udah hampir 2 minggu ya nggak ketemu Pak Meding. Ya, 2 minggu nggak ketemu benar. Kemana aja selama 2 minggu ini? Apakah semedi atau bertapa kemana gitu? Ada kegiatan lain lah di luar tugas pokok, pasti ada namanya tugas-tugas tambahan yang harus dilaksanakan. Ya diklat panggilan negara lah, begitu adanya. Untuk upgrading pengetahuan dan ilmu kita ya Pak ya? Dulu istilahnya namanya upgrade kompetensi, sekarang namanya upskilling ya. Pak Meding, saya tuh karena setiap manusia itu gak mungkin kan yang namanya manusia langsung besar segede kita ya. Pasti ada tahapan-tahapannya dari mulai kita merangkak, berlari, bukan berlari lah, berjalan dan lain sebagainya. Nah, saya mau tahu tuh perjalanan hidup Pak Meding itu seperti apa sih? Awalnya dari mana? Kok bisa nyampe ke Garut gitu? Ya, semua juga pasti akan penasaran dengan keadaan saya. Saya timbul tenggelam kemanapun bisa. Jadi gini ceritanya, saya sebenarnya dilahirkan di suatu kampung kecil namanya Tede Bastem di Kabupaten Luwu, tepatnya di Palopo, Sulawesi Selatan. Saya SD-nya sebenarnya itu berpindah ke kecamatan, kemudian SMP di sana, kemudian berikutnya saya STM Negeri Palopo. STM Negeri Palopo tahun 1994 lulus. Selanjutnya pada tahun 95 saya kuliah di Makassar. Ya, saya kuliah di Makassar. Jadi Pak Meding itu awalnya itu dari Tede Bastem ya? Ya, Tede Bastem. Tede Bastem itu desa atau kecamatan? Desa Tede, Kecamatan Bastem. Disatukan. Kabupaten Palopo. Kabupaten Luwu. Palopo, ya. Dulu ibu kotanya Palopo. Dulu itu ibu kotanya Palopo. Sekarang jadi Kota Madia. Boleh sihai ke teman-temannya yang SD yang... Teman-teman saya yang di SD dulu, di SD, SMP, di STM. Ini saya sekarang di Garut ya. Teman-teman berada di mana nanti kita kolaps. Mantap. Nih Pak, saya mau nanya. Kalau perjalanan dari Palopo ke Makassar itu berapa jam Pak? Kalau perjalanan Palopo ke Makassar itu memakan waktu 7 sampai 8 jam untuk naik bus. Jadi jarak karena kebetulan rumah orang tua itu di poros provinsi. Jadi
dari Palopo ke Makassar itu jaraknya sekitar 330 sampai 340 km. Jaraknya. Ya, jaraknya itu dari kota Palopo ke kota Makassar. Oh, berarti naluri Bapak untuk berkelana itu udah dimulai dari mulai kuliah ya kalau Ya, kalau begitu. Jadi waktu kuliah memang ya alhamdulillah waktu kuliah saya memang di UKI ya, UKI Makassar. Tapi alhamdulillah saya juga dulu aktivis kumur-kumur sih. Gimana itu aktivis Ya, kumur-kumur itu? aktivis kumur-kumur itu dibilang aktivis 100% tidak juga. Ya. Dibilang kuliah 100% tidak juga. Jadi saya mengimbanginya, artinya kalau dikatakan murni aktivis itu kan 10 tahun, 8 tahun kuliah itu baru betul-betul namanya aktivis murni. Kalau saya mah kan memang diseimbangkan. Jadi kuliah ya jadi setengah lah. Nah, aktivis juga setengahnya. Jadi kumur-kumur itu namanya kumur-kumur, Pak. Jadi Istilah bukan baru ya di Garut ya, di Jawa Barat ya. Kalau di sini mah ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Ya, ada ya. itulah, ya. Nah, saya baru dengar dari Pameding sekarang yang namanya aktivis kumur-kumur. Nah, itu. berarti Bapak kuliah tuh Sambil. ngekos ya? Nah, ngekos ngekos di karena sana. jarak dari rumah kan jauh ya. Iya, ngekos di Makassar. Jadi saya dulu kos di Makassar itu. Jadi kebetulan pada periodisasi apa namanya, ya termasuk kita ini lah yang menumbang yang single majority-nya dengan Golkarnya kan. Gitu. Kita masuk ke sana dulu ya. Jadi kebetulan 95 saya masuk kuliah. Tahun 97-98 saya aktif di Himpunan Mahasiswa Mesin. Saya 98 saya di Komisi Disiplin Senat Fakultas Teknik. 99-2000 saya di Dewan Mahasiswa UKI. Wih, jadi gitu. pencapaiannya itu Ya. udah pencapaian sangat bagus ya, Pak. Jadi memang di sana itu kalau ya namanya kampus lah kan, namanya universitas kan umum. University, jadi kan tidak harus satu golongan, satu agama. Karena yang kita Ya, benar. ya enggak, yang kita timba itu kan ilmunya. Iya, benar. Jadi ilmu di UKI dengan ilmu di Unhas, di Unpad, di UGM sama aja. Sama aja. Kalau jurusannya sama. Tidak ada orang baca Kayak gini, begitu, Pak. sekolah di sini satu tetap satu, sekolah di B satu tetap satu Iya, juga tetap kan yang satu, namanya ilmu. benar. Nah, sebelum kita ngobrol ke sana kemari, kita ngobrol dulu tentang kuliah biar teman-teman yang kuliah Ya, nostalgia nih. nostalgia lagi nih, teman-teman saya. Bapak kuliah itu di jurusan pemesinan ya, Pak? Iya, saya 95 masuk di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Ngambil jurusan teknik mesin sebenarnya. Sebenarnya saya ikut tes di Poltek Unhas, tapi karena masuknya di cadangan ya udah saya nggak ngambil. Karena Unhas. saya nggak di Politeknik Unhas ada. Universitas Ya, Hasanuddin. Iya, Makassar. Makassar. Tapi Politekniknya. Nah. Tapi karena saya di cadangan, ya artinya yang cadangan itu kalau ada yang mundur baru kita masuk, ya udah saya langsung ke UKI aja. Jadi Nah, orang UKI Makassar. ini ya jadi selingkuhan mungkin Ya, karena. itulah, Jadi gitu kita kan. Bapak masuk ke UKI ya. Nah, masuk di UKI teknik mesin, tapi memang dosen-dosennya juga dari sana. Oh, tetap aja. Dosen-dosennya dari sana. Kalau kita kan teknik kan, dosen UNAS juga semua yang mengajar di UKI kalau teknik. Kalau dulu kuliah berapa tahun nih? Kalau kan Wah, kalau- agak lama biasanya Ya, kalau waktu. tuh. Saya karena saya bilang tadi kumur-kumur aktivisnya, jadi saya kuliah itu sekitar 5,5 tahun. Pada tahun ke-6 sudah. Sebenarnya yang kuliah sebenarnya itu cuma 4 tahun sih. Kalau misalkan 8 semester kalau S1. Tapi 2 semesternya itu saya perbaikan pada semester ke-11 kan. Semester ke-11 itu ya tinggal nyusun apalah mondar-mandir sambil jadi aktivis tadi itu, jadi aktif di Dewan Mahasiswa UKI waktu itu. Jadi Itu. kuliah itu 4 tahun, yang 2 tahun itu wujud kita Ya, cinta gitu. terhadap alma mater. Ya, itulah. Nah, Pokoknya mah itu yang tambahannya itu lah, embel-embelnya mah. Pak Miding, kalau di Makassar kan kita sudah tahu ada PSM Makassar yang hari ini masih di klasemen itu masih di puncak ke-1 ya. Ya. Mudah-mudahan Persib juara, Pak.
aja lah. Nah, pastinya saya kira waktu Pak Meding muda mencintai sepak bola olahraga enggak? Ya, pasti. Saya dulu tahun-tahun 2000 itu ketika Piala Champions Asia kebetulan PSM itu kan masuk 8 besar Champions Asia. Saya sering nonton karena 8 besar itu 2 tempat ditempati pertandingan di Makassar dengan di negara mana gitu. Saya ikut nonton dulu. Nah, pada saat itu. Kira-kira hal yang menarik nih ketika nonton, taruhlah kalau mahasiswa bahkan uangnya pas-pasan nih, Ya. pengen nonton rame-rame gimana itu gitu. tuh? Pernah nggak punya cerita seperti itu? Sekarang Stadion Andi Matalata ya. Dulu kan namanya Stadion Mato Anging. Nah itu di Jalan Dr. Ratu Langit nggak salah saya nggak ya Stadion Mato Anging dulu namanya. Itu kita pakai sabuk bel kan itu, sabuk ikat pinggang itu. Jadi kalau misalnya kita 4 orang, misalnya tiketnya 20.000 kan 5.000 satu orang, ya kan? Satu orang yang beli tiket masuk ke dalam, ambil sabuk, kita ditarik pakai sabuk ke atas. Jadi begitu. Jadi kan tidak mungkin kita lompat. Tapi Jadi kan sabuk. jaraknya ke atas Ya. tinggi, Pak. Dulu Stadion Mato Anging belum terlalu tinggi, paling tingginya 3 meteran. Dulu Stadion Mato Anging. Jadi pakai sabuk ditarik nanti teman. Jadi satu orang bayar tiket, itu saya alami benar itu, berapa kali itu. Jadi satu orang yang bayar tiket, benar ini. Jadi dia yang masuk bawa sabuk, baru kita ditarik dari bawah. Tiga orang itu tadi, sisa di bawah. Jadi nonton lagi tadi dengan uang 5.000. Jadi yang bayar satu orang, yang wah itu ini ya merusak PSM ya. Wah itu memang salah itu. Salah. Tapi memang pada saat itu keadaan uang tidak memungkinkan. Tapi rasa cinta kita terhadap PSM terlalu besar ya. Karena kita supporternya kan ceritanya, jadi harus begitu jalannya. Pak Med, kuliah sekitar 6 tahunan nih. Udah beres kuliah, tentunya kan orang tua yang di rumah mengharapkan dan menginginkan kita bekerja kan ya. Iya. Nah, awal mula Bapak bekerja itu apakah di Makassar dulu atau kemana gitu? Jadi ketika saya udah mau selesai, waktu itu tepatnya saya sudah ujian meja ya. Sebelum ujian meja itu kan ada waktu senggang, mana seminggu itu santai di kampus apa. Ada salah satu dosen saya namanya Dr. Yohanes Leonardea, ini betul ya. Dia dosen tentang pengetahuan logam. Dia menginginkan saya untuk kembali jadi asisten di kampus sebenarnya, asisten beliau. Wis, mantap dong. Benar itu. Jadi Pak Meding bisa nggak bantu-bantu saya kembali ke UKI jadi asisten aja lah untuk sementara, nanti Pak Meding mau daftar lagi. Saya bilang, Pak saya udah bosan di kampus, saya harus keluar. Saya harus keluar, kan idealnya mah kita kan sudah ST Pak, nantinya ketika wisuda kan sudah sarjana teknik. Cita-cita saya kenapa tidak mau jadi guru, tidak mau jadi dosen, karena memang saya mau di perusahaan, ceritanya ada awalnya tuh. Awalnya di perusahaan, jadi saya bilang, Pak, saya mohon maaf, saya terima kasih banget, Bapak sudah meminta saya untuk bantu-bantu di pengetahuan logam, tapi saya mau keluar, saya mau ingin mengekspor kemampuan saya di perusahaan nantinya. Tapi mungkin karena doa orang tua lebih kuat, akhirnya ditolak jadi asisten dosen, jadilah guru saya. Tapi tidak mengurangi makna, jadi semuanya juga mendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, begitulah. Jadi perjalanan hidup Bapak itu sebenarnya pingin berkarir di swasta ya Pak, kalau bisa dikatakan. Ya karena kita tidak munafik ya Pak, karena gaji swasta memang lebih besar ya, itu hitung-hitungan. Nah, Bapak itu bekerjanya itu dulu itu di Makassar atau langsung kemana gitu, yang saya tanyakan itu. Oh gitu, jadi saya itu sebenarnya setelah lulus kuliah, saya masih berapa bulan tinggal dan saya memutuskan untuk saya ke Kabupaten Merauke di Provinsi Papua, Pak. Di ujung paling timur saya. Ya. Saya ke sana karena memang uang belum ada. Saya naik kapal pas seminggu ke sana itu. Dari Makassar itu? Dari Pelabuhan Makassar sampai di Pelabuhan Merauke itu seminggu. Seminggu baru sampai di sana. Gimana ceritanya kan gini, Bapak dari Makassar ujung-ujung langsung ke Papua, apakah di sana misalkan ada saudara atau ada yang ngajak atau gimana gitu Pak? Jadi sebenarnya Mas saya ke sana itu ikut anaknya Uwa ya, ini bahasa Sunda. Kalau di Palopo namanya anaknya Om, gitu lah ya, anaknya Om. Kakaknya Mama ikut ke sana. Kebetulan dia sudah jadi guru duluan udah lama. Saya ikut ke sana.
Sampai di sana itu saya masih nganggur juga karena di sana kan perusahaannya tidak ada di Kota Merauke itu. Ya, saya mau ke perusahaan asing ada di hutan takut kan. Nah, akhirnya saya mencoba keberuntungan jadi guru honor di SMK Negeri 3 Merauke. Tahun 2003 saya jadi guru honor di SMK 3 Merauke. Udah berapa tahun sampai sekarang itu? Saya jadi guru. 2003 hampir udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun pada tahun ini saya 2003 itu saya masih SD, Pak. Gitu. Bapak udah ngajar. Iya, udah ngajar. Nah, 2003 itu. berarti Bapak ke sana itu ikut saudara